Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, jumpa lagi bersama kami, kelompok 3 Angkatan 7 yang beranggotakan Muna Siti Hopsa AM Dekep, Mira Yulianti AM Dekep, dan Sanita Siti Hajar AM Dekep. Kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis isu global proxy war. Selamat menyaksikan. Analisis isu global proxy war. Apa yang dimaksud dengan proxy war? Untuk zaman ini atau sekarang, hampir tidak pernah terjadi perang antar negara atau melibatkan negara sebagai aktor pelakunya. Akan tetapi, kita sering mendengar dengan perang modern atau perang inkonvensional. Dan Indonesia harus tetap waspada dan hati-hati terhadap perang ini. Dan salah satu yang dapat menghancurkan sebuah negara atau bangsa yaitu narkoba dan radikalisme. Dan untuk tema kelompok kami yaitu ancaman narkoba bagi generasi bangsa. Hal ini karena kenapa kami mengambil tema ini? Pertama, asalnya narkotika gitu. Tidak ada narkoba yang asalnya dari Indonesia kecuali ganja. Semuanya berasal dari Amerika, Filipina, Hong Kong, Taiwan, China, Eropa, dan India. Dan semuanya bermuara akhirnya di Indonesia. Pemuda merupakan tongkat paling penting penerus bangsa kita, penerus untuk menggapai cita-cita bangsa. Kembali ke tema. Adapun ancaman narkoba bagi generasi bangsa yang pertama yaitu bangsa Indonesia sedang dilanda perang modern melalui peredaran narkoba jaringan internasional. Yang kedua, kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius yang menimbulkan kerugian sangat besar, terutama terhadap kesehatan jiwa dan mental, sosial, ekonomi, dan keamanan. Yang terakhir, fatalnya kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa atau lost generation. Karena sebuah pepatah, apabila kalian ingin melihat masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah. Di sini saya akan menjelaskan tahap praanalisis dari ancaman narkoba bagi generasi bangsa. Pada tahap praanalisis terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan government, yang kedua akademik, yang ketiga bisnis, yang keempat community, serta yang kelima media. Pada tahap government atau pemerintahan, di sini pemberantasan dan hukuman bagi pengedar dianggap kurang membuat jera. Hukuman yang ditetapkan bagi pengedar narkoba dianggap kurang membuat jera para pengedar narkoba itu sendiri. Pada tahap yang kedua, tahap akademik, kurangnya pemupukan. Tahap menapis isu di sini kita menggunakan metode USG atau U-nya itu urgensi, S seriousness, G-nya adalah growth. Pada urgensi atau pada tahapan U, di sini kita akan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Sedangkan pada tahap seriousness atau S-nya, di sini kita akan melihat seberapa serius isu tidak perlu dibahas atau dikaitkan. Isu
isu tersebut perlu dibahas atau dikaitkan seberapa seriusnya. Serta pada tahapan yang G atau growth, kita akan melihat Tahapan selanjutnya yaitu tahapan mendalami isu. Di sini kami menggunakan SWOT analisis, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Untuk matriks SWOT dibuat berdasarkan tabel yang sudah ada. Di sini di ranking berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk ranking kekuatan, memiliki hukum yang mengikat dan aparat kepolisian di sini gencar melakukan penangkapan bandar narkoba. Untuk ranking kelemahannya, belum masuknya kurikulum narkoba menjadi kurikulum utama di sekolah. Juga terima kasih. Penjelasan dari kami cukup sekian. Semoga bermanfaat.